Oke, 9 Maret 2025. Aduh. Dan tempat persinggahan sementara di sini. Ini tempat persinggahan sementara di Malaka, di Betun, dengan orang ini nih. Asli, sumpah kebayang sih di kampung begini. Tapi di kampung itu enggak, tinggal di tengah sawah. Ya dari sawah sekitar 1 kilo lah. Tapi di kampung ada juga sawah seperti ini. Adem cuy. Halo Sepi. Pi. Oh Sepi. Ini tengah sawah. Dan siap-siap ke rumah adat. Ada lagi pembuatan rumah adat di sini. Pakai ini cuy. Asli kayak di kampung, tengah sawah. Lama nggak pulang kampung kan ya. Kampung juga seperti ini. Dan kotanya ini dia, kota Betun, Malaka. Di sana sudah pantai sebelah sana. Ini bagian pesisir selatan ya, bagian pesisir selatannya. Gimana sopir kita? Manasin mobil. Oke, sampai ketemu di rumah adat yang lagi dibuat nanti. Dan bekalnya ini juga, kita bawa bekal. Ya, ntar lah. Ini lagi nanti gimana. Halo Mama. Halo. Kita mau ke mana ya? Oke, Mota Ulun. Oh, Mota Ulun, berarti yang Di daerah seberang ya. rumah adat ya, adat ya. yang baru dibuat ya Mama ya. Ya, betul. Oke, langsung saja. Halo adek. Di Malaka, saya hanya 2 minggu di sini sebelum melanjutkan perjalanan ke Kupang. Hari ini saya akan kerja berat membantu mereka membuat rumah adat, dan rumah adat ini akan lebih berbeda dari rumah-rumah adat yang lainnya yang pernah saya lihat. Di Malaka, sebuah keluarga besar memiliki rumah adatnya masing-masing dan tidak ada nama khusus. Mereka hanya menyebutnya rumah adat. Kali ini saya diajak Afin ke tempat rumah adat mereka yang sementara dibangun. Dengan mengendarai mobil pick-up dan cuaca panas pol, kita menuju ke tempat pembangunan rumah adat tersebut. Oh iya, di Kabupaten Malaka juga merupakan pemekaran dari Kabupaten Belu dan berdekatan dengan perbatasan Timur Leste, Motamasin, yang berjarak sekitar 25 km dari kota. Hari begitu teriknya, terasa mau menikmati es kelapa muda. Ternyata di kota Betun ini panas menyengat juga. Di tengah perjalanan, saya harus memasang penghalang matahari dulu, biar panasnya tidak langsung mengenai saya. Dan singgah dulu beli ayam potong, sepertinya makan enak hari ini. Beli ayam nih. Ayam Kita beli ayam. potong. Beli ayam potong untuk dimakan. Perjalanan pun lanjut. Sebelum ke rumah adat, mobil ini akan menjemput pasukan yang akan ikut, mengambil bahan-bahan dan keperluan yang kurang untuk dibawa ke sana.
Oke, berhenti sebentar dan tambah pasukan dan semua sudah full semua. Ini dia. Semua pasukan-pasukan kematian. Iya, nenek Oto. Dan seperti ini tadi si masalah tadi akhirnya. Kalau ini kan strong tidak nah. Sudah siap semuanya. Hai, kita mau let's go. Let's go, kita tambah pasukan. Tambah pasukan semua. Jadi full semua bak. Oke, waktunya naik. Ayo naik. Yung berdiri di atas itu. Hoi, hoi, nilaam sa mata ini. Masa mga mo dari ini. Mobil melaju dengan kecepatan sedang melalui jalan yang lurus dan benar. Maksudnya jalan yang lurus dan mulus. Sawah kiri kanan membentang luas dengan hijaunya. Memang, warna kehidupan akan selalu membuat diri jadi tentram. Saya tidak berhenti melihat kiri kanan pemandangan yang menurut saya itu indah, coy. Setelah mobil mengambil pasukan, oke, waktunya lanjut. Mobil sempat berhenti lagi di kebun sirih, hanya mengambil daun sirih. Sekilas pohonnya seperti pohon merica atau pohon lada, tapi tidak rimbun. Di Desa Angkas ini, Iya. mereka itu mata pencahariannya itu 80% itu petani siri. Ada siri daun, ada siri buah. Berarti 90% 90%. orang NTT makan ini. Iya. Khususnya di ini daratan ini Bel Selatan sini ini, mereka salah satu mata pencahariannya ini. Mereka hidup tergantung kepada ini dan mereka bisa berkebun, bisa sawah. Dan ini permintaan itu terus menerus. Karena tiap ada kematian itu orang Pakai sirih. harus konsumsi ini. Walaupun uang tidak ada, tapi kita kasih ini sebagai tanda menghargai. Oh. Jadi begitu. kita kawan dengan orang sini datang, orang sudah ada anyaman sedikit ini biasa di rumah situ, taruh sirih dengan pina, kita kasih, terus itu tandanya kita sudah menghargai. Tapi kalau kita tidak kasih, itu tandanya itu kurang bagus. Dia begitu, punya Bapak. etikanya kurang bagus. Tapi kalau langsung kasih begitu, taruh di situ, mereka menghargai. Itu begitu. Jadi sepanjang jalan juga semua kebanyakan kebun sirih juga kayak begini ya, Sirih. Om ya. Kan buang-buang juga dia bisa hidup. Kan dia macam kayak ubi jalak tuh. Iya, bisa tumbuh gitu. Yang penting kena tanah begitu. Dia ketahui. Kan di sini kan tanah saja, tidak ada batu-batu. Kan di sana kan batu-batu. Jadi kan ditumbuhnya kan kurang bagus. Tadi tanah. Ini biji lombok saja kita ulikan, kita mau di sebelah rumah. Jalan yang awalnya mulus sekarang berubah jadi berbatu, seperti ciri khas suatu tempat. Entah kenapa, jika suatu tempat jaraknya lebih jauh dari kota, jalannya pasti akan sangat berbeda. Seperti tempat ini, belum di pelosok karena masih terjangkau, tapi jalannya masih bebatuan seperti yang kau lihat. Memasuki lorong ini, beberapa rumah terkena genangan air sampai ke halaman rumah mereka. Ini posisi bak dalam mobil. Tingkah anak-anak berdiri di bagian depan seperti bernostalgia lagi. Bagai mereka menikmati waktu hanya bermain saja. Iya sih, betul. Tiap orang mempunyai waktunya masing-masing. Hari ini saya membantu mengaduk semen dan pasir untuk plasteran dinding. Dan semen ini untuk lantai bagian teras. Oke, turun semua.
Udah sampai. Oh ini. Dan ini rumah adatnya yang baru dibangun gitu. Oke, setelah barang-barang semua dikasih turun, dan ini dia rumah adatnya yang tadi tuh. Dan memang rumah adatnya katanya memang mau rubuhkan kecil terus dibangun lagi. Sebelumnya ini, sebelumnya seperti ini sih. Dan ini rumah seperti yang lebih modern lagi ya. Ini juga lebih kokoh pastinya. Berapa kali mengaduk, saya sempat bergantian karena cuaca juga terik dan saya masih menyesuaikan diri lagi, apalagi untuk cuaca di sini. Memang dulunya di sini tempat tinggal mereka, keluarga Afin. Tapi setelah sungai yang dekat meluap, beberapa yang lain jadinya berpindah tempat tinggal. Sekarang dibangun lagi rumah yang permanen dan kokoh. Hari ini atap juga dipasang, sekalian plaster dinding biar tidak begitu panas. Oh iya, rumah adat ini biasanya jadi tempat berkumpul, mendiskusikan sesuatu, atau juga tempat tinggal orang yang sudah tua di keluarga. Sehabis kerja keras, hal yang paling nikmat adalah makan. Setelah mengeluarkan tenaga yang bisa dibilang begitu banyak, lalu mengumpulkan tenaga lagi, itu merupakan suatu hal nikmat yang tiada tara. Kemana kalau ke sana? Kemana? Kiri kanan? Kiri? Lampu merah. Lampu merah berhenti. Belok kemana adek? Kiri, kanan, kiri. Belok kemana? Kiri. Berarti belok ke sana, kiri. Oke. Berarti belok ke kiri.